Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang saya hormati Bapak Gita Danu Pranata, Ketua PW Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati juga Ibu Profesor Dr. Hamamah Suratno, ini guru kita, senior kita, dan seorang tokoh pimpinan pusat Aisyah. Yang saya hormati sekaligus moderator Mas Arif Bintoro Johan, Ki APJ, semoga selalu sehat Mas. Yang saya hormati Mas Hamim Zarkasih, koordinator Presidium Kahmi, juga ini sahabat saya yang sama-sama dijadwalkan bicara, Prof. Heru Kurnianto Cahyono, ini teman sejak zaman aktif di Gajah Mada, dan seluruh peserta Zoom meeting yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur diberi nikmat kesehatan, bisa sama-sama hadir dalam sebuah kegiatan berpikir di minggu pagi. Biasanya minggu pagi ini kalau jam-jam segini pada olahraga kalau di Jakarta itu. Ini dari Jogja, olahraganya olah pikir, olah pikir, olah intelektual. Jadi memang kalau Jogja ini kota intelektual, Sabtu Minggu tidak olahraga, tapi olah pikir. Insya Allah memberi manfaat bagi semuanya. Dan seluruh hadirin, terima kasih, apresiasi. Hari Minggu pagi memilih untuk mengikuti majelis taklim seperti ini. Mudah-mudahan beri manfaat bagi kita semua. Dan saya ingin sampaikan terima kasih atas undangannya. Mas Arif Bintoro ini ngontak lewat ibu. Itu apa namanya, jalur yang tanpa palang pintu. Terima kasih. Jadi terima kasih. Itu langsung itu, kalau zaman dulu namanya kilat khusus Pak. Langsung tersampaikan. Nah, pagi hari ini saya dapat tugas tentang pemuda dan masa depan bangsa. Begini, saya ingin coba refleksikan dulu sedikit. Apa sih yang unik dari anak muda? Anak muda itu keunikannya pada kebaruan. Kemudaannya itu membuat dia baru. Jadi kata kuncinya kebaruan. Kalau ada anak muda tidak membawa kebaruan, sesungguhnya dia tidak lagi muda. Jadi, karena muda dan tua itu tidak ada kriterianya. Saya kalau ditanya nih, Mas Hamim ini muda apa tua? Gitu. Mas Heru ini muda apa tua? Gitu. Pak kita masuk muda atau tua Pak kita? Terus nggak ada tuh kriteria yang bisa kita pakai yang saklek gitu. Karena muda tua itu bukan sesuatu yang bisa didefinisikan dengan mudah. Karena itulah saya mengasosiasikan muda itu dengan kebaruan. Dan kebaruan itu tentu orientasinya kepada masa depan. Jadi begini kira-kira. Saya sering sampaikan bahwa disebut muda bila yang dibahas adalah masa depan. Dan bila orang itu dibahas masa depannya, maka itu muda. Tapi kalau ada orang dibahas masa lalunya, nah itu udah tua itu. Dan kalau orang membahas masa lalu, nah ini sudah tua. Jadi hati-hati nih Mas ABJ. Kalau memulai pembicaraan dengan dulu, nah itu berarti sudah sepuh itu. Kalau ada orang mulai pembicaraan dengan bilang kata dulu, ah udah ini tua ini. Tapi kalau memulai pembicaraan dengan besok, ini muda ini. Jadi berapapun hitungan tahun biologinya, karena kalau tahun biologi nggak bisa dilawan ya, wong hari berputar terus kok gitu.
Tapi kalau dia bicaranya besok, maka dia masih muda. Saya punya kisah kecil, ada sahabat kakek saya, tinggalnya di Malang. Kakek saya itu berpesan dulu, kalau pergi ke Malang harus selalu mengunjunginya. Namanya Bapak Muhammad. Lalu, jadi saya zaman kuliah kalau ada aktivitas ke Malang, saya pasti mampir. Sampai saya tugas di pemerintahan, kalau ke Malang saya mampir. Nah, pas saya mampir itu, bayangkan beliau seusia kakek saya. Jadi ketika saya datang tuh usianya yang terakhir udah 99 tahun. Bisa dibilang beberapa bulan kemudian 100 tahun. 99 tahun, secara hitungan itu tua sekali. Tapi ada satu hal yang menarik. Dia tidak pernah bercerita masa lalu. Dia tidak pernah bercerita, Anies dulu ya tahun 30 begini, dulu ya tahun 40 begini. Nggak pernah. Kalau ketemu saya itu bicaranya, Anies, ini apa yang terjadi sekarang ini? Bagaimana masa depan umat Islam? Waktu itu lagi rame-ramenya KPK. Dia tanya, ini KPK gimana nih cicak buaya ini? Kemudian jadi dia baca persoalan yang ada sekarang, dia bicara. Saya bilang, ini Pak Muhammad nggak aneh Bapak ini usianya 99 tahun dan masih semangatnya semangat masa depan. Nah, orang seperti ini itu masuk kategori orang muda ini. Walaupun hitungan tahunnya dia jelas 99 tahun. Mungkin 2 kali, 3 kali lipat dari hadirin yang berada di sini. Jadi saya ingin pertama mendudukkan bahwa disebut muda itu karena dia melihatnya masa depan dan dia bawa kebaruan. Nah, kriteria ini menurut saya harus usul kami jadi perhatian bagi siapapun yang menyatakan dirinya sebagai pemuda. Jika menyatakan diri sebagai pemuda dan tidak membawa kebaruan, maka dia sesungguhnya tidak lagi muda. Ini menurut saya pegang satu. Oke, kemudian kedua, anak muda itu menjawab persoalan di zamannya. Kita tadi sampaikan akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Anak-anak muda di zaman itu merumuskan apa sih problem utama di zaman itu. Di zaman itu problem utamanya adalah menjadi Indonesia. Indonesia itu masih gagasan. Belum ada wujud konkretnya. Negaranya belum ada. Lalu anak-anak muda memberikan solusi, menawarkan gagasan. Apa gagasannya? Yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Dan yang paling penting dari 3 kesepakatan itu adalah bahasa bersama, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini kalau Bapak Ibu lihat naskah Sumpah Pemuda itu di bawahnya tertulisnya Negeri Jakarta. Jadi bukan ditulisnya Kota Jakarta. Kenapa ya? Pada masa itu belum ada satu negeri yang namanya Indonesia. Adanya negeri Jakarta, negeri Jawa, negeri yang lain-lain lah. Jadi kita melihat anak muda memberikan solusi. Paling penting adalah kesepakatan bahasa. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka Zoom meeting seperti ini tidak perlu penerjemah. Coba kalau pada masa itu tidak ada kesepakatan bahasa. Tadi yang disebut Mas ABJ, siapa? Sebagai yang hadir dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, itu semua kalau tidak ada bahasa Indonesia, ini pakai Google Translate semua nih di sini. Kita menganggap enteng ya soal bahasa itu, tapi menurut saya itu sudah terobosan luar biasa. Dan kita harus memberikan apresiasi yang tinggi pada pemuda-pemuda yang mau menyepakati bahasa bukan bahasanya. Coba bayangkan ini, kalau utusan Jong Java itu pulang ke Jogja, pulang ke Klaten, ke Solo, terus tetangga-tetangganya tanya, "Lepan jenengan orang usul ke basa Jawa toh?" Gimana coba Anda menjawabnya? Mbok yo tarung, bahasa Jawa dijadikan bahasa persatuan gitu. Awang kita jumlahnya paling banyak kok gitu. Enggak tuh. Jong Sunda juga enggak begitu. Mereka menyepakati sebuah bahasa yang dalam pikiran mereka bisa membangun perasaan kesetaraan.
kebersamaan yang pilihan diksi-diksinya memungkinkan untuk muncul rasa setara. Ini satu langkah berani ya, dahsyat itu. Jadi hari ini kita merasakan manfaat luar biasa dari solusi yang ditawarkan anak muda sahabat yang lalu. Solusi itulah yang kemudian membuat Indonesia bisa seperti ini. Dan parlemen kita, DPR, semuanya bicara satu bahasa. Karena itu saya sering menyampaikan bahwa anak-anak muda itu memberikan solusi atas statement yang kita sering sebut Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kata kuncinya bukan pada bineka, tapi pada tunggal. Bhinneka itu sunatullah. Bhinneka itu takdir dari Allah. Itu ciptaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita besar-besarkan. Lawang bukan bikinan manusia kok. Ada yang lahir Jawa, lahir Sunda, lahir Bugis, lahir Minang, lahir Banjar. Ini bineka. Tapi kalau bersatu itu adalah hasil usaha manusia. Persatuan itu hasil usaha manusia. Itu boleh dirayakan besar. Lawang hasil usaha kita kok. Tapi kalau bineka bukan usaha manusia, itu sunatullah. Indonesia ini kekayaan alamnya luar biasa. Ya yang nggak usah dibanggakan, itu memang sunatullah, itu ciptaan Allah. Tapi kalau kekayaan alam yang luar biasa itu menjadi kemakmuran dan keadilan, baru kita merayakan. Berarti ikhtiar manusianya menggunakan alam itu benar gitu. Terbayang ya di konteks ini. Jadi anak-anak muda itu mengikhtiarkan adanya satu bangsa yang bersatu, lalu mereka menyiapkan kata kuncinya, bahasa persatuan. Nah, ini teman-teman sekalian harus kita dorong agar bahasa Indonesia kita lebih kaya lagi. Jadi ini bulan bahasa sekarang, yuk kita tambahi bahasa Indonesia kita supaya lengkap. Dari mana? Ya dari bahasa daerah. Bahasa daerah harus memperkaya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sekarang kosakatanya baru 135.000. Kalau bahasa Inggris itu 1 juta kosakata. Bahasa Indonesia 135.000. Kalau bahasa Arab itu 12,6 juta kosakata. Jadi nggak aneh itu kalau Quran dalam bahasa Arab. Karena 12,6 juta kosakata itu bahasa dengan diksi terbanyak di dalam peradaban umat manusia. Nah, ini kita harus menambah kosakata ini. Dan teman-teman harus aktif, kita semua. Untuk apa? Ya, ini demi memperkuat perasaan kebangsaan kita. Boleh dicek aja kalau bahasa Indonesia, unyang-unyang itu ada nggak bahasa Indonesia? Kalau nggak ketemu ya diusulkan untuk bisa menjadi bahasa Indonesia, supaya bahasa Indonesia kita ini komplit, bisa menjadi alat penjelas yang lengkap. Jadi kembali kepada ini, kita lihat anak muda memberikan solusi. Kenapa saya sampaikan itu? Nah sekarang terkait dengan hari ini. Waktu itu masalahnya adalah membuat kita bersatu. Membuat kita menjadi satu negara, satu bangsa. Dan menyepakati itu semua 17 tahun sebelum merdeka. Barangkali sedikit sekali bangsa di dunia yang punya kesepakatan hebat sebelum ada negara. Biasanya kesepakatan itu sudah ada negara. Nah, kalau kita menyepakati bahasa, negaranya belum ada. Menyepakati tanah air, negaranya belum ada. Menyepakati satu bangsa, negaranya belum ada. Yaitulah namanya anak muda. Dia memberikan solusi untuk masa depan. Nah sekarang apa tantangan kita? Apa yang menjadi problem utama hari ini? Sehingga anak muda memberikan tawaran solusinya. Kalau boleh saya berbagi pandangan, salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh kita
adalah pertama, ketimpangan. Ketimpangan antara yang terdidik dan tak terdidik, antara yang bekerja dan tak bekerja, antara yang berpunya dan tak berpunya, antara kota dan desa, antara daerah pulau yang maju dan pulau yang belum berkembang. Ini ketimpangan. Jadi bila kita lihat ke depan, salah satu tantangan utama kita adalah ketimpangan. Dan akan sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Persatuan itu dibangun dalam perasaan kesetaraan. Ini satu masalah yang mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa dibahas lebih jauh. Yang kedua adalah kerusakan alam. Alam tempat kita semua tinggal, bumi ini, sudah mengalami kerusakan yang luar biasa. Kita biasa menyebutnya sebagai climate change, perubahan iklim. Sehingga saat ini kita tidak lagi punya pola. Bulannya Juni, Juli, hujannya seperti Desember. Bulannya Desember, Januari, kering kerontangnya seperti bulan Mei, Juni. Sudah tidak ada pola lagi. Beberapa negara mengalami banjir bandang di saat musim panas yang tidak pernah mereka alami. Permukaan air laut meningkat sehingga kota-kota di pesisir pantai mengalami rob. Dahsyat ini. Ini kalau kita tidak memikirkan dan melakukan langkah konkret atas kerusakan yang kita ciptakan, maka kita akan mewariskan alam ini kepada anak cucu kita sebagai barang yang rusak. Nah, ini adalah dua masalah besar yang hari dihadapi. Satu adalah soal ketimpangan, dua adalah soal kerusakan lingkungan hidup. Itulah sebabnya menurut hemat kami, ini kebetulan yang hadir di sini adalah banyak tokoh-tokoh umat. Selain anak muda, umat Islam harus mulai memikirkan kontribusinya pada umat manusia. Begitu banyak percakapan di dalam umat Islam adalah tentang umat Islam itu sendiri. Yang sekarang harus ditawarkan kepada umat manusia adalah apa kontribusinya bagi tantangan kemanusiaan yang saat ini sedang besar. Dan kalau kita lihat tadi, dua masalah ini dialami bukan hanya di Indonesia. Ketimpangan itu terjadi di berbagai tempat. Bahkan bisa dikatakan ketimpangan antar pusat perekonomian itu sudah menyempit, tapi ketimpangan di dalam negeri makin melebar. Jadi pusat-pusat perekonomian itu ketimpangannya makin sempit. Perhatikan Jakarta dibandingkan dengan Singapura, Jakarta dibandingkan dengan Tokyo, Jakarta dibandingkan, ketimpangannya makin tipis dibandingkan 40-50 tahun yang lalu. Nah, jaraknya, ukuran ekonominya, dan lain-lain. Tetapi ketimpangan di dalam kota, ketimpangan di dalam negeri melebar. Ini terjadi di Shanghai, terjadi di kota-kota baru besar dunia, saya sebutkan di Amerika Latin, di Asia. Jadi fenomena yang tadi saya sampaikan tentang ketimpangan itu bukan hanya milik kita di Indonesia. Nah, itu juga sebabnya kenapa ini tantangan anak muda, karena anak muda sekarang memiliki konektivitas yang melampaui batas-batas negara. Mereka memiliki kemampuan dengan alat ini itu bisa menjangkau semua, bisa menggerakkan semua. Jadi saya usul di dalam
diskusi pada pagi hari ini, pemuda dan masa depan, supaya generasi baru memikirkan secara serius langkah untuk bisa menawarkan solusi bagi dua hal ini. Membangun kesetaraan, mengurangi ketimpangan, dan kedua, membangun alam yang bersahabat, alam yang menghentikan kerusakan di bumi ini. Dan dampak dari ini semua jangka panjang. Kita seringkali maunya yang pendek-pendek dan kecil sehingga langsung terlihat. Tapi apa yang terjadi pada kerusakan alam ini ya salah satu sebabnya justru karena prosesnya panjang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Jadi monggo diteruskan sama sahabat saya Mas Heru. Mas Heru ini dulu kuliah sama-sama, aktif di UGM bareng-bareng. Alhamdulillah Prof. Heru, monggo nanti diteruskan. Mudah-mudahan beliau bisa akan mengupas dari berbagai aspek lain. Mas ABJ, terima kasih kesempatannya. Saya sampaikan terima kasih juga Pak Gita, Pak Nuwun atas undangannya, atas kesempatannya. Sehat terus. Salam untuk semua teman-teman di PWM. Amin. PY, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Terus semangat, dan saya berharap insya Allah diskusi-diskusi seperti ini, jamaah Zoomiyah ini makin sering melakukan kajian untuk membukakan perspektif kita ke depan. Salam ta'zim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi ya dengan Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan yang saya hormati, kemudian Ketua PWM Pak Gita Danu Pranata, kemudian Pak Dr. Hamim ya, Prof. Samsul, Prof. Hamamah Suratno, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini, insya Allah setiap tarikan nafas kita itu menghasilkan energi positif ya, luar biasa. Dan saya begitu bahagia tadi begitu muncul sosok sahabat saya, Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, itu saya terpikir dua hal. Yang pertama, beliau ini adalah sosok fighter, sosok pejuang. Tapi di sisi lain, beliau ini peaceful, ya, peaceful inside. Jadi saya melihat ini salah satu model leadership yang luar biasa di sini. Jadi di luar beliau fighter, pejuang, berorientasi pada task accomplishment, pada solusi yang mau ditawarkan pada satu problem, ya. Tapi di sisi lain peaceful. Nah ini saya kira hal yang tidak mudah ini. Ini dan saya memang sejak kuliah dulu ya pernah mengikuti kuliah senior dari Mas Anies. Kebetulan Mas Anies dulu Ketua Senat Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Itu yang luar biasa adalah pesan-pesannya, inspirasinya yang selalu menuju ke masa depan ya. Jadi ini bagi saya penting sebagai asupan energi buat generasi muda. Jadi generasi muda itu sendiri saya terinspirasi nih. Muda itu adalah cara berpikir. Ini luar biasa. Jadi kita banyak melihat ke masa depan ya, meskipun bukan berarti melupakan masa lalu, tapi fokus kita itu ke depan. Saya kira ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Ini mungkin PR buat bangsa kita ya. Jadi bangsa kita ini seringkali carut-marut terkait dengan di sisi lain kita mengejar performance atau kinerja, tapi
suasana iklim yang kondusif, ya, ini saya kira perlu kita bangun. Dan perlu lahir leader-leader muda masa depan. Di sini juga dihadiri para mahasiswa dari Gajah Mada, dari Universitas Muhammadiyah Jogja, dari Taman Siswa dan lain-lain. Saya kira ini tongkat estafet kepemimpinan masa depan. Jadi saatnya kita itu menjadi leader buat masa depan, buat umat. Tapi sebelumnya leading self dulu nih. Saya melihat sosok kita bisa peaceful insight itu ketika kita leading self. Kita bisa memunculkan energi positif ya. Di pagi hari begini Anda begitu antusias, meluangkan waktu untuk bertukar pikiran. Lalu kita memunculkan keputusan-keputusan untuk bersyukur ya. Nah, energi dalam Islam ini saya kira bersyukur itu memunculkan kebahagiaan, memunculkan keberlimpahan mental ya. Sehingga secara mentalitas itu kita akan bisa insya Allah kontributif pada organisasi, kontributif pada bangsa ini. Jadi kita strategi, teknik, knowledge itu penting, tapi satu yang tidak kalah penting nih soft skill untuk memunculkan energi-energi positif, achievement ya, pencapaian prestasi. Kemudian juga soft skill terkait dengan integritas nih. Saya kira tidak mudah menjadi pemimpin yang punya strong leadership kalau dia belum jujur dengan dirinya sendiri. Jadi saya kira ini satu tahapan-tahapan penting bagi terutama refleksi buat kita, juga buat adik-adik mahasiswa. Maka inspirasi ya dan pesan-pesan kemajuan ya. Kemudian juga kalau kita bicara Sumpah Pemuda tadi disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan ada sebuah mimpi yang sifatnya imajiner. Karena apa? Karena sebetulnya Indonesia belum ada saat itu. Tapi sudah ada dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi saya membayangkan software kita ini harusnya lebih dulu daripada action kita. Kalau Pak Gubernur sering mengatakan gagasan, narasi, ya, kemudian kerja, ya. Nah, gagasan ini saya kira tidak lepas dari sebuah mimpi-mimpi ke depan kita ya sebagai leader. Mungkin saya akan mohon izin untuk menyampaikan slide ya dalam bentuk slide sedikit. Oke, jadi topiknya adalah refleksi Sumpah Pemuda, leadership anak muda Indonesia. Kemudian slide berikutnya. Oke, ini Sumpah Pemuda ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, munculnya ini nggak lepas dari sebuah mentalitas kontributif ya. Jadi sebetulnya organisasi itu akan susah untuk menjadi menyatu ya kalau mentalitas semua orang di dalam organisasi belum sampai pada level kontributif atau abundant mentality. Nah, mental ini melalui pendidikan penting untuk kita bangun ya. Kemudian berikutnya Nah, leadership untuk mewujud Sumpah Pemuda ini tadi saya singgung fighter outside dan peaceful inside. Ini karakter ini penting kita bangun. Karena biasanya kalau orangnya fighter outside, itu ke dalamnya juga kemerungsung atau mudah marah. Atau sebaliknya ketika dalamnya peaceful inside, itu karakternya juga peaceful atau spiritualitasnya rendah ya. Kemudian yang kedua adalah leading self. Jadi buat adik-adik mahasiswa khususnya, maka penting menjadi sutradara sekaligus aktor untuk membangun integritas, energi positif, dan berkarakter pembelajar. Kemudian berikutnya, kita sebagai umat Islam penting juga mengaktualisasikan dalam kehidupan misi ibadah kita ya, dalam surat Al-Zariyat ayat 56.
Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah ini saya kira menjadi satu sumber inspirasi atau misi kita dalam kehidupan. Kemudian adalah energi positif dan modal psikologi. Nah ini saya kira penting. Karena beberapa data itu menunjukkan bahwa generasi muda kita itu sedikit kurang pede. Jadi kalau kita bicara psychological capital atau modal psikologis itu meliputi ada 4 dimensi penting. Yang pertama adalah memiliki harapan, ya. Kemudian optimisme, kemudian self-efficacy, percaya diri, dan resiliensi, ya, daya tahan. Nah ini aspek soft ini penting sekali. Datanya memang agak lama, saya pernah baca data 2015 bahwa level percaya diri kita itu sedikit below, ya, agak di bawah sedikit rata-rata. Kemudian juga leadership ini terkait dengan karakter peran agen perubahan, yaitu rahmatan lil alamin. Kita menjawab tantangan seperti tadi yang disampaikan, masalah keadilan, ketimpangan, dan juga iklim, ya, persoalan lingkungan di sekitar kita. Nah ini saya kira menjadi tantangan untuk generasi ke depan. Karena sebetulnya kita punya key performance indicator nih. Indeks kinerja kita itu adalah sebaik-baik kita itu yang paling punya dampak, ya, punya kemanfaatan pada orang lain, pada lingkungan. Nah, agen perubahan ini dituntut di situ. Saya kira salah satunya itu. Kemudian yang berikutnya adalah karakter untuk selalu berusaha lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, kemudian besok harus lebih baik dari hari ini. Ini saya kira menjadi hal penting yang perlu ditanamkan pada generasi muda khususnya. Next. Nah ini adalah kecerdasan yang perlu dibangun di level generasi muda kita. Yang pertama, intellectual quotient. Kita bicara knowledge, ya, pengetahuan, tapi itu tidak cukup. Jadi kita perlu juga mengembangkan aspek emosional. Aspek emosional ini berkaitan dengan bagaimana dia memahami dirinya, ya, kemudian bagaimana dia mengatasi problem-problem yang terkait dengan dirinya. Ini yang namanya leading self. Bagaimana kita memimpin diri sendiri. Lalu bagaimana kita memahami lingkungan kita, memahami orang lain, lalu kita bagaimana berinteraksi dengan mereka. Nah, kombinasi keduanya inilah yang dinamakan kecerdasan emosional. Lalu yang berikutnya adalah kecerdasan eksekusi. Jadi kalau kita bicara kecerdasan eksekusi, seringkali kita tahu banyak hal-hal yang baik nih. Tapi ternyata tidak banyak yang kita berusaha menjadi pelaku, menjadi aktor. Jadi kita banyak memilih jadi penonton atas hal-hal baik itu. Kalau Pak Gubernur sering mengatakan orang baik perlu turun tangan, ya. Nah ini sebetulnya ada hal-hal yang ada banyak hal-hal baik yang kita tahu, malah kita ambil peran serta, punya involvement, punya keterlibatan, dan punya komitmen untuk untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang keempat adalah adversity quotient, ya. Ini kaitannya dengan kecerdasan menghadapi challenge, ya, tantangan. Jadi kita punya daya tahan, kita tidak mudah tumbang, ya. Jadi jangan, kalau bahasanya Pak Gubernur kita jangan mudah tumbang, ya. Tidak mudah terbang kalau disanjung, tapi juga kalau dicemooh jangan mudah tumbang. Nah ini saya kira kecerdasan adversity, ya, resiliensi. Orang kalau punya integritas kuat, ya, punya misi ke depan yang sangat kuat, itu insya Allah, ya, dia akan punya strong leadership. Dia berorientasi pada problem solving, ya, dan dia tidak di dalam dia tetap peaceful, ya, peaceful inside. Dan yang kelima adalah aspek spiritualitas. Ini saya kira penting. Tadi seperti di awal saya sampaikan, salah satunya surat Az-Zariyat ayat 56, ya.
Bahkan banyak orang pandai itu mengatakan orang yang pintar itu sesungguhnya yakin pertemuan dengan Tuhannya. Jadi spiritualitas ini betul-betul mengisi ruang batin kita. Jadi spiritualitas kita adalah yakin pertemuan dengan Tuhan, lalu yang kedua adalah kita harus bermanfaat, punya dampak pada lingkungan, dan yang ketiga kita harus selalu belajar, ya, continuous improvement, selalu perbaikan terus-menerus. Next. Nah, ini spiritualitas manusia Indonesia nih slide terakhir ya. Ya, nanti lebih banyak kita ngobrol, diskusi. Jadi kesadaran kita ini bukan hanya pada level kesadaran secara secara fisik ya. Jadi kita nih aspek A di sini adalah aspek materi ya. Kita punya kesadaran bagaimana fisik kita, pemikiran kita, gagasan kita. Lalu kemudian B ini level instinktif. Jadi B ini kita bicara bagaimana kecenderungan orang itu mengejar pleasure, mengejar sesuatu yang nyaman dan menghindari pain. Ini kemudian menjadi atau di follow up dengan pendekatan reward dan insentif ya. Jadi seringkali kita berperilaku karena ada konsekuensinya, karena ada reward dan insentif tadi. Dan itu sah-sah saja ya. Kita bicara keadilan, fairness itu bicara di level ini. Tapi ada lagi level yang lebih tinggi yaitu level C. Level ini level silaturahmi seperti kita pada pagi hari ini ya. Level cinta tanpa syarat ya. Level di mana matahari menyinari bumi yang tak berharap cahaya itu kembali. Level inilah sebetulnya level manusia Indonesia yang kontributif pada Sumpah Pemuda pada saat itu. Jadi dia berpikir, dia mengabaikan ego-ego kedaerahannya, ego-ego personalnya, lalu kita punya komitmen besar untuk membangun bangsa ini. Jadi saya kira penting tadi mengembangkan satu spiritualitas di mana generasi muda dan kita semua yang punya cara berpikir muda ya, kita berpikir untuk mengembangkan energi silaturahmi. Karena energi-energi silaturahmi, cinta tanpa syarat inilah energi-energi yang nantinya menggoncangkan langitnya yang di atas ya, karena ketulusan dan keikhlasan. Mudah-mudahan segala pengetahuan kita, ya, skill kita, sikap kita itu kemudian berkaitan dengan aspek C ini. Ya, saya kira itu untuk pengantar ya, saya kira akan lebih baik nanti kita berdiskusi dan mungkin pemaparan banyak hal yang perlu kita dapat juga dari sahabat saya Pak Gubernur DKI Pak Dr. Anies Baswedan. Terima kasih Pak ABJ Janoko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan satu pencerahan lagi dari senior saya ini, Bapak Profesor Dr. Heru Purnianto Cahyono. Kalau beliau sudah bicara masalah leadership, bagaimana pemuda dan masa depan bangsa, sudah tidak diragukan lagi dengan keilmuannya, karena beliau adalah juga motivator. Bapak Ibu, mohon izin karena Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, ada kegiatan dinas lainnya. Jadi mohon izin, ini baru saja telepon untuk pamit, dan nanti dilanjutkan oleh Prof. Heru Purnianto Cahyono. Baiklah Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan kepada dua penanya langsung yang akan bertanya. Raise hand, ini yang sudah pertama ini Pak Karnadi, nanti kami berikan kesempatan, silakan dua penanya langsung, ataupun nanti yang ingin bertanya, silahkan isi di kolom chat, silahkan Bapak Ibu. Saya memberikan kesempatan, ini dua, yang pertama adalah Pak Karnadi, silahkan sebutkan nama, dari mana, pertanyaan singkat, padat, jelas. Monggo kami berikan kesempatan kepada Pak atau Mas Karnadi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan kami untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Karnadi, ini Pak, dari Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Mbayat ya.
di Jimbung Rawon Jombor menika. Ya, mohon izin bertanya kepada Prof Heru. Jadi menarik Prof tentang kecerdasan-kecerdasan tadi. Mohon izin bertanya tentang kecerdasan dalam hal eksekusi atau execution quotient ya. Jadi saat ini sebenarnya kaitan dengan berbagai informasi, berbagai ilmu, sangat mudah kita dapatkan ya. Tetapi bagaimana untuk eksekusi apa yang sudah kita dapatkan itu Suaranya kurang jelas. terkadang belum bisa maksimal. Nah, mohon kian Prof, matur nuwun. Assalamualaikum. Ngapunten, agak senyap. Mohon maaf, Mas Karnadi, sempat terputus, tapi saya mungkin karena sinyal dari outputnya Mas Karnadi sempat kurang jelas, mungkin saya bisa memahami terkait dengan kecerdasan-kecerdasan yang ada ini dengan tantangan masa depan pemuda. Mungkin seperti itu, kalau tidak salah tangkap, karena mohon maaf Mas Karnadi, karena sinyal terputus. Demikian ya Mas Karnadi? Oke, karena satu lagi saya berikan kesempatan. 2 penanya langsung aja ya, Prof Heru, biar optimal. Mohon izin, Prof Heru. Satu lagi kami berikan kesempatan yang putri, Ibu Wahyu Kurniawati dari Imbang. Monggo, Ibu Wahyu Kurniawati, kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk belum? Sampun, monggo Bu Wahyu. Matur nuwun, Bapak Ibu yang saya hormati, Prof Heru. Di sini saya ingin bertanya, ini kan tentang pemuda, nggih. Alhamdulillah, saya dari Jogja, profesi saya sebagai seorang pendidik, sehingga sangat sering berinteraksi dengan pemuda, gitu ya, yang kedepannya insya Allah akan membawa negara ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Nah, sebentar, sinyal saya hilang. Mohon maaf ini agak kurang stabil sinyalnya. Jadi begini, Prof. Sekarang itu banyak sekali orang tua ataupun pendidik ya, baik yang formal maupun non formal, itu membiasakan bahwa segala sesuatu yang masuk ke anak itu sudah sesuai pakemnya seperti ini. Jadi misalkan harus begini, tuntutannya begini dan sebagainya. Setelah itu misalkan ketika SMA terus dia langsung diberikan kebebasan untuk memilih, silahkan kamu mau kuliah di mana, terserah kamu mau menentukan hidup seperti apa. Padahal dari kecil dia tidak pernah dibiasakan untuk mempunyai pilihan. Seperti sekolah pun tidak ada pilihan karena kurikulumnya sudah begini, harus tuntutannya begini, begitu. Dimana sekarang namanya pemuda, nggih. Saya melihat itu dunia sekarang malah yang tidak apa ya, maksudnya tidak mencari pendidikan secara formal gitu ya, itu malah sukses gitu ya, yang di TikTok lah, di YouTube lah begitu ya. Terus mungkin yang berdarah-darah belajar di belakang layar, Zoom, membaca dan sebagainya begitu ya, itu malah bawa ijazah kemana-mana untuk daftar kerja di sini, daftar kerja di situ begitu. Jadi secara umum bisa disimpulkan ternyata sekarang itu dunia lebih membutuhkan orang kreatif, orang yang punya keterampilan daripada orang yang punya kecerdasan secara knowledge tadi gitu ya. Walaupun memang harus ada knowledge dan spiritual dan skill ya, tentunya seperti itu. Nah, ini bagaimana Prof untuk menghadapi ini, karena kedepannya takutnya anak-anak juga akan hilang kepercayaan diri atau juga akan hilang semangat untuk belajar, di mana tadi Prof tadi kan mengatakan bahwa orang itu yang pertama itu orang yang baik, orang yang pintar itu adalah satu, punya hubungan baik terhadap Tuhan, yang kedua bermanfaat
kepada orang lain yang ketika terus belajar. Nah, belajar ini kan memang secara luas nih, tidak hanya secara akademik, tapi bagaimana dia juga bisa belajar dengan lingkungan. Begitu mungkin Prof dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Prof. Heri Purnianto, ada Bu Wahyu dan Pak Kurniadi tadi yang bertanya. Silakan untuk bisa langsung dijawab, Prof. Heri Purnianto. Oke, baik. Terima kasih Pak ABJ. Terima kasih juga pertanyaannya tadi dari pertama Pak Karnadi ya. Terkait dengan kecerdasan eksekusi ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kecerdasan eksekusi itu sangat terkait dengan kita banyak pengetahuan terkait dengan hal-hal yang baik, tapi apakah kita mau menjadi subjek ataukah kita jadi penontonnya aja? Ya, kita mau jadi penonton, apakah kita mau jadi orang yang punya komitmen terhadap hal yang baik itu? Nah, saya kira di sini penting kita itu punya semacam prioritas ya. Jadi memang hal baik itu banyak, ya. Kita punya banyak hal baik yang kita tahu, tapi penting di situ kita menentukan prioritas. Jadi jangan sampai kita itu seperti melihat lesatan ya, banyak hal-hal baik di sekitar kita dan kita sepertinya ya udahlah kita tonton saja gitu. Nah, banyak terjadi seperti itu. Jadi saya kira penting kita membuat satu prioritas. Makanya kalau kita kaitkan dengan modal psikologis, kita ini penting punya harapan ke depan. Dimensinya namanya hope, harapan. Saya ini ke depan seperti apa? Saya zaman kuliah senang sekali melihat bagaimana leadership tadi Pak Gubernur, Pak Anies ya. Jadi saya melihat lalu harapan ke depan ini kita mau seperti apa? Nah, kalau harapan ke depan jelas ya, maka kita secara otomatis akan melakukan hal-hal atau prioritas yang mendukung upaya kita ke depan. Jadi saya sering menyampaikan pada mahasiswa, saya selalu tanya, apa sih cita-citanya? Harapan Anda ke depan apa? Jangan sampai kita kehilangan asa, ya, kehilangan harapan. Lalu kemudian kalau kita punya harapan, maka apa yang kita lakukan hal-hal yang baik tadi, itu kita akan memutuskan mana prioritasnya untuk mencapai hal tersebut. Memang tidak semua hal yang baik bisa kita lakukan, tapi paling tidak kita melakukan hal-hal yang prioritas buat kita ke depan. Ya, jadi saya kira itu pentingnya tadi kita membangun satu harapan ke depan, lalu kemudian kita tentukan prioritas yang mau kita lakukan. Karena banyak sekali hal-hal yang baik itu lewat begitu saja ya. Jadi mulai saat ini dan seterusnya kita harus segera putuskan ya. Putuskan mana prioritas-prioritas yang mau kita lakukan. Dan itu sebetulnya salah satu rahasia orang-orang yang berhasil ya. Kalau saya kebetulan mengajar leadership dan entrepreneurs ya, itu aspek ini menjadi sangat-sangat penting. Bagaimana kita menentukan prioritas ya. Kalau tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur itu terkait dengan gagasan, narasi, kemudian kerja ya. Gagasan ini penting. Gagasan ini sebetulnya kita memilih banyak hal baik yang ada di sekitar kita. Jadi kita lalu memutuskan ini loh gagasan kita, ide. Lalu kita narasikan biar apa? Biar going to the earth, biar membumi dan jelas ya aplikasinya. Lalu kemudian kita buat kerja kita. Saya kira itu untuk Mas Karnadi ya. Kemudian untuk Bu Wahyu Kurniawati dari Jogja juga ya, saya kira betul ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, ini tantangan buat para pendidik. Kalau dulu mungkin zaman eyang kita, itu sumber-sumber ilmu itu hanya dari guru, hanya dari dosen. Ya. Dia punya otoritas penting untuk sharing knowledge. Tapi hari ini dengan mobile phone, ya, Mbah Google, ya, dengan experience, pengalaman-pengalaman kita, dengan interaksi dengan teman-teman kita, maka sumber-sumber ilmu udah bertebaran ada di sekitar kita. Sehingga peran pendidik, ya, peran guru, peran dosen, peran orang tua, itu sebetulnya penting kita punya daya listening, daya mendengarkan. Karena salah satu kunci komunikasi adalah kemampuan untuk listening. Dalam arti apa? Kita mendengarkan untuk memahami. Seringkali kita terlibat persoalan dengan anak didik atau dengan anak kita sendiri, ya.
kita mendengar untuk menjawab. Ya. Konflik-konflik terjadi itu karena listeningnya untuk menjawab, bukan listening untuk memahami. Nah, kalau kita bicara kunci dari komunikasi, maka komunikasi sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah kita. Ya. Kita sebagai sender, sebagai pengirim pesan. Lalu receivernya siapa? Receivernya adalah audiens, ya, anak-anak didik kita, ya, sehingga penting sekali kita untuk fokus memahami mereka. Nah, ketika pesan-pesan kita itu belum sampai pada mereka, maka disinilah seninya kita untuk mengubah cara kita dalam berkomunikasi. Nah, pembelajaran sebetulnya juga demikian, Bu Wahyu, ya. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, tadi Pak Anies, Pak Gubernur cerita, jangan sampai kita itu mengajar itu hanya cerita masa lalu. Jangan hanya, maksud saya jangan hanya, jadi jangan bercerita dulu, ya, dulu dan dulu. Sementara, ya, mahasiswa kita itu berhadapan dengan era yang namanya disruption, era yang sangat cepat perubahannya. Ya, saya masih ingat dulu, ya, waktu saya menjadi seorang profesional di BUMN, saya belajarnya dengan belajar komputer itu underdose. Underdose itu kayak WordStar, ya, Lotus, ya. Lalu ketika saya masuk ke BUMN itu sudah transisi, ya, sehingga waktu itu yang digunakan bukan lagi underdose tapi under Windows. Wah, saya kaget, ya, karena saya harus menyesuaikan dengan under Windows yang pada saat itu tampaknya sangat sulit buat saya. Tapi yang harus kita kembangkan adalah kapasitas untuk belajar. Nah, dari sini saya refleksikan ke masa depan, ke saat ini, ya. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita harus membangun kapasitas mental. Buat siapa? Buat mahasiswa kita, buat anak-anak muda, untuk memahami bahwa yang Anda hadapi adalah, atau Anda harus membangun kemampuan-kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, kemampuan untuk berkolaborasi, dan kemampuan untuk bersinergi. Jadi saya kira ini dalam pembelajaran pun kita harus men-trigger, ya, di dalam kelas untuk mendorong aspek kreativitas mahasiswa. Kita nggak pernah menyangka hari ini ada profesi yang namanya YouTuber, ya. Hari ini ada profesi konten kreator. Bahkan di salah satu desa di Jawa Timur ada desa YouTuber. Di sana itu penghasilan anak-anak muda yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya, itu bisa mencapai ratusan juta. Ya. Nah, disinilah sebetulnya penting kita untuk mengembangkan, ya, minat, bakat, ya, dan kemampuan generasi muda, dan yang tidak kalah pentingnya adalah spiritualitas mereka. Untuk apa? Untuk membangun dirinya, lingkungan, dan bangsa ini. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Prof. Heru. Ini karena yang raise hand banyak sekali, kami berikan kesempatan karena saya juga harus membacakan Adil yang sudah chat, maka saya memberikan kesempatan juga yang raise hand. Oke, saya pilih dua yang sudah raise hand sejak tadi. Singkat padat, perkenalkan singkat padat pertanyaannya. Pertama, Pak Mukmin Zaki. Silahkan Pak Mukmin Zaki untuk menyampaikan pemikirannya, monggo. Sebentar saya bukakan mic-nya, Pak Mukmin Zaki. Silahkan Pak Mukmin Zaki. Terima kasih Pak Moderator. Begini, Pak Prof, sebetulnya generation gap itu atau kesenjangan generasi antara kita dengan anak-anak itu sejak dulu ya sudah diprediksi. Bahkan kalau membaca novelnya Remi Silado itu sejak dulu bahwa terjadi, dan anak-anak muda yang tidak bisa dipahami oleh orang tua pada zaman dulu itu larinya ke morfin, ya katakan gitu. Nah, yang saya ingin tanya itu berarti kan dari dulu, dari generasi 70-an itu seperti itu. Nah, apakah kita tidak memahami
kehendak anak muda, atau kita terlalu protek karena kita selalu bercermin pada saat orang tua kita dulu mengajari kita kan gitu. Kalau ini yang terjadi maka tidak akan ketemu gitu sepertinya, walaupun generasinya bagaimana, karena kita bercermin pada dulu orang tua saya ngajar gitu dan kita merasa berhasil gitu ya, karena ngelihat kita bahwa orang tua saya mendidiknya begitu. Nah, ketika akan ke anak kita, kadang-kadang itu tadi pertengkaran. Kalau masih diskusi saja oke, kadang-kadang bertengkar gitu yang gak enaknya ya. Zaman bilangin ayahnya kuno lah segala macam gitu. Padahal kadang-kadang kita orang tuanya kan gini selalu ngomong, kamu aja belum ngomong aja ayah yang ngajar. Kamu aja nulis aja bisa membaca itu, ngaji itu, kok sekarang sudah membantah gitu. Egonya kita kan, karena mungkin kehabisan diksi untuk berdiskusi gitu Pak. Jadi apa sebetulnya solusi setiap masa itu antara generasi muda dan generasi tua itu dalam mendekatkan gap ini? Makasih Pak. Terima kasih Pak Mukmin Yaki. Bagaimana ini terkait dengan gap? Saya dari UII Pak, Fakultas Hukum. Oke. Terima kasih Pak Mukmin Yaki. Satu lagi ini sudah raise hand sejak tadi, ini Mas Irwan Maulana. Kami berikan kesempatan, Mas Irwan Maulana. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini sih ya. Perkenalkan dulu, saya dari Bandung, Pak Tito, dari Dago. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana membangun atau menumbuhkan mungkin ya sifat ihsan gitu untuk generasi muda saat ini gitu ya, seperti itu mungkin. Terima kasih Pak Irfan. Bagaimana menumbuhkan sifat ihsan bagi generasi saat ini? Nah, ini pakarnya ini pas Prof Heru. Monggo Prof Heru, dua penanya Pak Mukmin Yaki dan Pak Irfan ini, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak BJ ya. Matur nuwun Pak Mukmin Yaki ya terkait dengan pertanyaannya. Adanya perbedaan generasi, dan memang betul yang disampaikan Pak Mukmin bahwa perbedaan generasi kita dan orang tua kita itu biasanya ada lewat satu generasi. Jadi misalnya gini, kalau sekarang para dosen yang senior-senior itu generasinya mungkin sebagian yang usianya 55 ke atas itu masuk generasi baby boomers. Lalu mahasiswa sekarang itu banyak generasi yang kemarin itu milenial. Ya. Milenial itu ada tengahnya adalah X, generasi X. Sehingga di sini X ini sebetulnya dosen-dosen muda, dosen-dosen yang mungkin usia 45 itu bisa menjembatani dalam hal komunikasi. Begitu juga tadi kita nih seperti generasi X nanti berhadapan dengan anak-anak kita generasi Z. Jadi X, Y, Z. Ini biasanya ada gap zaman ya memang. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Mukmin. Jadi kalau saya bicara mengenai pada saat saya dulu, ya ketika menasehati anak saya, maka anak saya juga akan mengatakan, Pak, ini kan zamannya berbeda. Ya. Nah ini satu hal yang menarik yang membuat kita harus lebih kreatif nih dalam berkomunikasi dengan anak kita. Ya. Bahkan bagaimana ketika kita dalam situasi kesel, ya kadang-kadang kita ingat bagaimana kalau orang tua kita sudah mengucapkan satu kata, kita itu kan dulu kayak sabdo pandito ratu, kita ikuti itu kan. Tapi kalau sekarang perlu komunikasi yang cukup intens, sehingga di sini saya melihat tantangan buat kita menghadapi generasi yang tadi berjarak dengan kita, maka memang kuncinya kita sebagai komunikator yang hebat. Kita harus menjadi pembelajar betul nih. Artinya apa? Ketika komunikasinya itu belum bisa ditangkap, kita harus selalu belajar untuk bagaimana membangun cara yang tepat dalam mengatasi berkomunikasi dengan mahasiswa atau anak-anak kita. Jadi saya, ini satu pengalaman ya, ketika saya masuk ke dalam kelas, itu ternyata tidak semua mahasiswa itu sesuai dengan harapan kita loh. Ada misalnya di dalam satu forum itu 1 orang, 2 orang itu mungkin troublemaker. Mereka mungkin ketika kita sudah berusaha seoptimal mungkin ya,
itu belum tentu mereka bisa menangkap komunikasi kita dengan baik, belum ada pertemuan ya, belum ada tune in kita berkomunikasi dengan itu. Nah ini di sini pentingnya yang namanya greatness. Jadi kalau kita lagi kesel sama anak kita misalnya, lalu kita coba ingat-ingat nih, ya ingat-ingat saat-saat kita menunggu kelahiran anak kita itu, ya paling tidak apa? Itu akan mengubah ya kita ini menjadi lebih peaceful, ya lebih tenang ya menghadapi situasi itu. Begitu juga ketika tadi saya di kelas, maka saya berpikir bahwa kalau saya marah dan merusak suasana di dalam kelas, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kasihan dong mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang lain kan juga pengen berinteraksi dengan baik. Mereka sudah antusias, ya sudah respect dalam kelas. Mengapa kita fokus pada satu hal tadi? Kita harus fokus pada mereka yang mau belajar. Kalau yang tadi spesial itu ya kita menggunakan komunikasi yang spesial juga nanti. Ya, sama halnya juga dengan anak kita itu juga unik ya satu sama lain, berbeda-beda. Di sini penting leadership kita nih sebagai orang tua ya, leadership sebagai guru, sebagai dosen ya, untuk tadi bisa berkomunikasi dengan generasi di bawahnya. Jadi salah satu kunci penting buat kita sebetulnya ketika mengelola leading another, maka kita harus leading self dulu nih. Paling tidak kita mengatasi ego-ego kita, pengen marah, pengen kesel ya, jengkel ya, itu kita harus leading self, kita peaceful. Lalu kemudian kita bisa mencari cara yang terbaik dalam berkomunikasi. Dan memang itu tidak mudah, saya setuju kalau itu tidak mudah. Tapi kalau kita tahu knowledge-nya, kita tahu tentang itu, maka kita akan berusaha melakukan itu. Kalau kita berusaha melakukan itu dari hari ke hari, maka menjadi kebiasaan kita. Ya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tadi saya sering contohkan, sosok Pak Gubernur itu fighter. Dia begitu tegas, tapi hatinya peaceful. Nah ini saya kira penting dihadapkan, diaplikasikan pada kita maupun pada para leader ke depannya. Ya, kalau uswatun hasanah kita kan jelas Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu ketika dalam kondisi tersulit dulu di kota Taif ya, dilempari batu, dimaki-maki dan sebagainya, tapi keputusannya adalah memaafkan. Kenapa dia mau memaafkan? Rasulullah memaafkan karena Rasulullah berpikir mereka melakukan itu karena tidak tahu. Ya. Nah ini cara berpikir ini juga sekali lagi membentuk sikap kita. Jadi saya kira kembali lagi ke pertanyaan tadi, maka komunikasi itu salah satu kunci penting, dan cara berpikir kita perlu kita selalu bangun yang namanya keberlimpahan. Keberlimpahan dibangun kalau gimana? Kalau kita itu hobinya bersyukur. Jadi setiap tarikan nafas kita itu kita bersyukur. Kalau kita tiap tarikan nafas kita bersyukur, maka di sini damai, pikiran lebih jernih, hati lebih bersih, dan kita berkomunikasi juga lebih enak. Jadi saya kira ini untuk Pak Mukmin, jadi kita berusaha untuk belajar greatness, ya, rendah hati, kemudian kita memahami mereka, membangun kemampuan listening yang lebih baik untuk memahami. Kalau listening hanya untuk menjawab, ini biasanya ego, ya. Tapi kita bangun listening untuk memahami. Lalu kita berorientasi pada solusi. Ini saya kira salah satu komunikasi penting yang perlu kita bangun. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Irwan ya. Nah ini ihsan itu kan, ini ahlinya para ustadz saya kira. Jadi kita itu melakukan sesuatu seakan-akan Allah melihat kita ya. Ketika kita tidak melihat Tuhan ya. Nah ini saya kira memang harus terus dicoba ya. Jadi kalau saya bicaranya dari dimensi kebiasaan aja deh. Kalau kita membiasakan diri untuk seperti itu, awalnya kita pura-pura aja seakan-akan khusyuk. Jadi khusyuk itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi itu saya kira ada step-stepnya. Jadi step pertama, seperti kalau anak kecil sholat, yang penting sudah melakukan sholat dulu. Dia sudah sholat subuh belum? Sudah sholat maghrib belum? Sudah sholat isya belum? Sudah. Perkara khusyuk, perkara nanti terbangun ihsan seakan-akan Allah melihat, itu akan berproses ya.
akan berproses. Jadi nanti yang kedua kemudian mulai ditanamkan ya, bagaimana kita itu sholat yang khusyuk yang benar, ya, mindfulness, fokus, dan Allah itu ada di sekitar kita. Dan itu saya kira saya pun sangat, atau bahkan orang itu sebetulnya tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah ihsan, saya sudah ikhlas. Wah, itu saya kira nggak bisa mengklaim. Kita nih di sini sama-sama saling menasehati untuk kemudian masuk pada frekuensi tadi, frekuensi ihsan. Jadi saya nih udah ikhlas belum ya? Wah, kita nih baru bisa pura-pura ikhlas ya. Baru bisa ikhlasnya itu gimana ya? Jadi ya kita berusaha untuk ikhlas. Memang tugas kita bukan pada klaim bahwa kita sudah ikhlas, sudah ihsan. Saya kira tidak. Itu adalah sumber motivasi kita untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai itu. Jadi saya kira ini sebuah perjalanan panjang, Bapak, Ibu ya. Jadi perjalanan kita adalah berusaha, atau usaha kita adalah berusaha mencapai level ikhlas ya, ihsan. Itu adalah motivasi kita ke sana. Tapi kalau kita mengatakan kita sudah ikhlas atau ihsan, malah saya khawatir malah kita ini tidak ikhlas dan tidak ihsan karena begitu ya. Jadi saya kira ini adalah upaya kita, Mas Irwan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ihsan ya, orang-orang yang ikhlas. Dan kita sendiri sebetulnya tidak pernah punya hak sekalipun untuk mengatakan saya ini ikhlas loh. Karena ikhlas itu sebetulnya ngukur yang di atas. Itu level outcome-nya itu yang tahu yang di atas. Sedangkan kita berusaha untuk mencapai hal tersebut. Saya kira itu Mas Irwan ya. Terima kasih Pak ABJ. Terima kasih Prof. Heru Kurnianto. Saya akan membacakan penanya yang sudah ada di kolom chat. Saya percepat, nanti singkat pada jelas saja Prof. Heru. Saya percepat, ini penanya yang sudah di kolom chat saya. Saya berikan kehormatan. Yang pertama ini dari Ibu Prima Walani. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengajak para pemuda agar memiliki komitmen untuk membangun bangsa ini? Tuh, yang pertama. Yang kedua, Bapak, ini dari Pak Arif Supratto. Assalamualaikum Prof. Heru. Bagaimana implementasi jiwa sumpah pemuda untuk membangun giroh para pemuda? Dalam artian ini adalah Risma, Remaja Islam Masjid, agar memiliki giroh, semangat memakmurkan masjid, termasuk membangun self-leadership-nya, karena terlihat gradasi menurun dan cenderung minimalis. Madulun. Dan penanya ketiga, Pak Dedi Hartadi dari Bangka Belitung. Dari paparan Pak Anies dan Prof. Heru ini, jika kedua konsep kecerdasan dan gagasan, narasi dan kerja, namun sebaiknya kenapa sulit kita menyatukan janji atau ikrar Muslim di seluruh Indonesia, seperti Sumpah Pemuda saat ini? Inilah adanya mental block. Bagaimana menurut Bapak narasumber pandangan ke depannya? Monggo, Prof. Heru Kurnianto, 3 penanya ini. Baik, ada 3 penanya. Yang pertama tadi Pak Bu siapa Pak? Bu Prima Walani. Bu Prima. Magister Kesehatan Psikologi. Oke, jadi ada pertanyaan dari Bu Prima, Pak Sri Suprapto, dan Pak Dodi Hartadi. Ya, mungkin saya gabung aja ya, Pak ABJ ya. Monggo. Jadi tadi terkait dengan komitmen ya. Kalau kita bicara level komitmen kebangsaan, maka yang pertama kali harus kita pahami adalah kita harus bangun dulu sebuah kesadaran mengapa kita harus berkomitmen terhadap kebangsaan. Sehingga di sini penting di dalam proses pendidikan adalah awareness, kesadaran untuk apa? Untuk membangun semangat kebangsaan tadi, spiritualitas kebangsaan itu mengapa penting. Nah, awareness ini menjadi hal yang penting. Kita sadar dulu. Ya, kita menyadari, kemudian yang kedua apa? Yang kedua kita tahu pengetahuannya, understanding-nya. Kita harus punya pengetahuan bagaimana kita membangun spiritualitas kebangsaan tadi. Jadi sadar ya, karena orang kalau mau melakukan sesuatu tidak punya awareness maka susah. Ya, dibangun dulu awareness untuk mengapa kita berkebangsaan ini. Yang kedua adalah
knowledge ya, ada pengetahuannya bagaimana kita membangun kebangsaan. Dan yang ketiga, tahapan berikutnya adalah kita bangun keterlibatan di dalam berkebangsaan ya. Contohnya apa? Di dalam proses pendidikan ya, di dalam acara Sumpah Pemuda 17 Agustus itu kita refleksikan di dalam misalnya kegiatan ya, ceramah ya, pendidikan ini dalam rangka untuk membangun supaya kita punya keterlibatan. Jadi kita secara individu ataupun pihak para pendidik itu perlu membangun keterlibatan untuk memberikan kontribusi pada bangsa ini. Kalau kita terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan untuk kebangsaan, maka nanti pelan-pelan akan terbangun yang namanya komitmen. Tapi kalau dia tidak terlibat, ya dia merasa sebagai buat apa sih ngikutin kegiatan-kegiatan kebangsaan, kegiatan walaupun tidak eksplisit dalam arti harus kebangsaan, ya, artinya kita kegiatan di lingkungan kita, ya, di sekolah kita, di kampus kita, itu kan dalam rangka untuk membangun juga ya, bukan hanya kita secara individu, tapi membangun bangsa kita. Nah, sehingga di sini latihan-latihan untuk terlibat itu akhirnya membangun cara berpikir kita untuk komitmen pada kebangsaan. Nah, saya melihat gini, Mas, hal yang menarik adalah, atau Ibu ya, saya banyak bergaul dengan para aktivis dulu di Gajah Mada. Itu mereka yang saat ini saya lihat menjadi leader-leader yang luar biasa. Itu terbiasa untuk bicara mengenai bangsa. Jadi kita ngumpul sama-sama mahasiswa, ya, itu kita tidak hanya bicara mengenai apa kebutuhan kita sebagai mahasiswa, ya, tapi kita jauh lebih terlibat untuk mendiskusikan bangsa ini. Ya. Saya kira memang ya generasi muda itu perlu berpikir besar untuk bangsa ini dan berpikir futuristik ke depan apa yang mau dilakukan. Nah, sehingga tadi komitmen itu akan terbangun ketika kita banyak terlibat dalam interaksi seperti ini. Satu kelebihan saya lihat dari teman-teman di Gajah Mada dulu, era Pak Anies, ya, saya dan beberapa teman yang saya lihat itu, mereka saya menangkap individualistiknya tidak terlalu menonjol, ya, tapi mereka di situ kuat untuk berpikir bagaimana ke depan bangsa ini. Ya. Dan saya lihat akhirnya mereka menjadi para pemimpin yang punya integritas yang kuat, ya. Punya integritas, punya strong leadership. Karena apa? Karena karakternya sejalan dengan karakter bangsa. Ya. Karakter kita apa nih yang mau kita bangun? Kalau kita bicara karakter, maka kita perlu menanamkan atau mendownload nilai-nilai di dalam diri kita. Contoh, tadi Pak Gubernur mengatakan keadilan, ya, ketimpangan. Kalau di dalam diri kita itu tertanam nilai-nilai keadilan, maka kita akan sangat mendukung yang namanya upaya membangun keadilan bangsa. Kalau di dalam diri kita itu punya kepedulian pada lingkungan, itu sebagai nilai hidup kita, maka ketika kita beraktivitas, kita akan support betul persoalan-persoalan tadi. Sehingga ini penanaman nilai, values ini penting untuk kalangan mahasiswa dan generasi kita, generasi untuk berpikir masa depan. Karena nilai-nilai inilah yang menjadi koridor kita, ya, menjadikan kita itu punya karakter, ya. Karena nilai-nilai itu, bayangkan kalau kita nggak punya nilai, kalau kita itu mengatakan bahwa korupsi itu biasa saja, kita permisif terhadap korupsi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian kita sangat toleran terhadap hal-hal seperti itu. Karena nilai-nilai dalam hidup kita sangat permisif dengan itu. Nah, disinilah generasi kita nih, generasi terutama yang masih muda-muda nanti, itu tanamkan nilai-nilai itu. Sehingga ada 3 pilar penting untuk ke depan. Pertama, Anda harus punya integritas, ya, kejujuran, ya, keadilan. Yang kedua adalah Anda berpikir achievement dan kreatif. Jadi punya pikiran untuk apa nih yang akan kita capai di masa depan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk hal yang lebih luas, ya, kita dan hal yang lebih luas. Lalu tadi kreativitas ini penting karena apa? Karena tuntutan zaman hari ini perubahannya luar biasa.
Ya. Nah ini saya kira menjadi bekal ya tadi untuk membangun komitmen kebangsaan. Nah, jiwa sumpah pemuda tadi juga disinggung. Jiwa sumpah pemuda ini kan kita bicara untuk umat nih, untuk bangsa nih, bagaimana kita bersatu, satu tanah air ya, satu bangsa, satu bahasa. Nah, orang mulai berpikir itu kalau dia sudah tuntas masalah dirinya. Kalau dia hanya berpikir apa yang bisa saya dapat dari persatuan ini, ya maka kita hanya akan berpikir interest kepentingan kita saja. Kita hanya akan berpikir apa yang kita bisa dapatkan dari persatuan ini. Tapi kita lupa bahwa dengan persatuan ini kita bisa membangun satu kesejahteraan yang lebih luas. Jadi agak berat nih buat kalau kita masih hanya belum tuntas dengan diri kita. Jadi pendidikan ini juga perlu membangun mentalitas greatness ya, keberlimpahan. Karena orang yang berlimpah secara mental, maka dia mudah mengapresiasi lingkungan ya, berpikir untuk kemajuan bersama ya, membangun masa depan yang lebih baik ya secara kolektif. Ini saya kira untuk tadi aktualisasi jiwa sumpah pemuda ya. Dan kalau kita bicara sulit, ya seperti kita melihat ini, tadi pertanyaan ketiga, apakah sulit? Ya, kalau kita melihat air setengah isi setengah kosong, maka kita bisa melihat apakah nih gelas ini masih setengah kosong atau setengah isi. Dan di sini tergantung pada cara berpikir itu akan membangun seberapa kuat kita punya motivasi. Karena sebetulnya sekali lagi perubahan itu kan bukan kita yang menonton, tapi kita bagian dari perubahan itu sendiri. Sehingga kalau kita menonton memang saat ini jalannya tersendat-sendat. Tapi kalau kita bagian dari perubahan itu, ya kita perlu bangun mentalitas bagian dari perubahan itu. Maka kita akan punya spiritualitas dan semangat untuk mewujudkan ya, mengaktualisasikan Sumpah Pemuda ya, nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa hari ini dan masa depan. Saya kira itu. Ya, terima kasih sekali Prof. Heru Purnianto yang telah memberikan pencerahan sinergi dengan tadi Gubernur DKI, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kerendahan hati kami tidak bisa memberikan kesempatan lebih karena terbatasnya waktu, target sampai dengan pukul 7:30. Tentunya Bapak Ibu sudah beraktivitas kembali. Mohon maaf juga chat belum terbalas dan belum terjawab semuanya, sehingga mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan secara dapri di lain kesempatan. Nanti akan dibuat Telegram group. Telegramnya ini dengan nama Jihadi Embun Pagi, tapi ini kami cari, tapi tidak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu mungkin yang tergabung dalam ruang virtual ini bisa saya tuliskan chat saya, nanti bisa kami sharekan ke WA grupnya, atau nanti yang Bapak Ibu sudah mengisi link presensi bisa kami joinkan. Kami bagikan WA saya sehingga Bapak Ibu bisa tergabung, nanti bisa kami japri. Nanti untuk gabung di Telegram ini WA saya 081567278229. Begitu, mohon maaf. Baiklah, untuk menutup kajian kali ini berkenan sekaligus Prof. Heru Purnianto Cahyono untuk memimpin doa sebagai doa penutup dan mengakhiri kajian ini. Monggo. Monggo Pak, selamat mawon nggih. Oh, nggih. Atau Pak Gita kalau masih ada. Nggih. Ya, Pak Slamet untuk doa penutup untuk berbagi. Pak Slamet Riyadi PSD, monitor Pak Slamet karena untuk Prof. Samsul terkendala teknis. Monggo saya buka untuk Pak Slamet Riyadi untuk memimpin doa. Sebentar, Pak Slamet Riyadi. Oh, sebentar, ini dia. Sebentar. Prof. Pak Slamet, monitor Pak Slamet.
Baiklah, kalau ini sebenarnya ada jaringan, terkendala jaringan telepon. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak mengurangi rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kebersamaannya tadi tergabung dalam catatan kami ada 860 audiens dalam pertemuan kajian Ahad pagi di kesempatan hari Ahad tanggal 24 Oktober tahun 2021 ini, dan insya Allah Ahad pekan depan kita akan menghadirkan Ketua Dewan Masjid Indonesia, beliau Bapak Yusuf Kala. Insya Allah ini masih dalam konfirmasi, semoga berkenan beliau bisa hadir, tidak bersamaan dengan agenda lain, tapi masih dalam konfirmasi, ini masih dalam tahap konfirmasi, sebatas informasi dulu untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menutup perjumpaan kita kali ini dalam kajian Ahad pagi sinergi bersama antara pimpinan cabang Muhammadiyah Budian dengan pengajian Embun pagi di kesempatan pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berkenan Pak Slamet Riyadi, monggo untuk memimpin doa, mohon berkenan untuk monggo, tidak harus dibuka videonya Pak Slamet, untuk berkenan memimpin doa di kesempatan pagi hari ini, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Monggo Pak Slamet. Assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa